Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ustazah Sara Dinar Isnabila. Ustazah biasa dipanggil Ustazah Dinar. Di Baitus Salam, Ustazah mengajar mata pelajaran seni budaya. Nah, bab satu kemarin kalian sudah belajar mengenai seni gambar atau seni lukis. Nanti ke depannya kita akan belajar mengenai 4 jenis seni. Yang pertama seni gambar atau seni lukis, kedua ada seni musik, yang ketiga ada seni peran, selanjutnya ada seni tari. Nah, untuk bab 2 ini saya akan menjelaskan mengenai seni musik. Di dalamnya nanti kita akan belajar mengenai konsep dasar bernyanyi. Langsung aja teman-teman ya ke part satu. Nah, di part satu kita akan mengenal seni musik. Tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari musik. Nah, pengertian musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara menjadi sebuah harmoni yang indah. Mungkin teman-teman suka bernyanyi atau teman-teman suka dengar musik. Gimana rasanya? Happy ya? Nah, kenapa bisa musik ini membuat kita happy? Karena musik misalnya aja kita ambil contoh paduan suara ya. Dari beberapa nada yang berbeda-beda bisa menjadi satu alunan yang merdu. Makanya, dengan mendengar musik atau dengan kita bernyanyi bisa membawa aura happy. Oke, selanjutnya ada unsur seni musik. Yang pertama ada melodi. Melodi adalah rangkaian nada-nada yang berurutan. Di dalamnya ini, melodi ini ada bisa notes balok, notes angka, bisa digambarkan seperti itu. Nah, gerakan melodi ini terbentuk dalam beberapa arah. Jadi melodi ini ada yang melodinya arahnya naik, arahnya turun, arahnya datar. Nanti itu bisa dilihat melalui notes-nya. Kemudian ada irama. Irama merupakan panjang pendeknya nada. Jadi kalau kita ini seringkali dikaitkan arah itu irama itu dengan misalnya irama lagu dangdut, irama lagu keroncong, pop dan jazz, tapi itu salah ya teman-teman ya. Jadi irama ini pengertiannya merupakan panjang pendeknya nada. Seperti itu. Kemudian ada birama. Birama adalah tekanan yang tetap, teratur dan terulang-ulang. Jadi pada birama ini, ketukan pada setiap musik ini tidak asal ya teman-teman. Jadi pada birama ini kita bisa tahu ketukannya berapa agar sesuai dengan musiknya gitu. Jadi birama ini sangat diperlukan. Nah, yang terakhir ada tangga nada. Jadi tangga nada ini merupakan hasil dari perpaduan atau susunan nada-nada. Di dalamnya ini ada notes ya, mau notes balok, notes angka, dan lain sebagainya, itu merupakan tangga nada. Nah, kalau teman-teman pernah memainkan pianika, teman-teman pasti tahu ada tangga nada atau ada notes ya, notes angka dari 1 sampai dengan 7. Isinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu merupakan tangga nada. Kemudian ada teknik vokal. Nah, nggak kalah penting dari atau pada saat kita melakukan bernyanyi, yaitu teknik vokal. Yang pertama ada artikulasi. Artikulasi ini merupakan cara pengucapan kata-kata dalam bernyanyi agar pesan dapat dipahami dengan jelas. Jadi artikulasi ini penting untuk penyanyi supaya pesan atau lirik lagu yang mau disampaikan ini nyampe ke pendengar. Gitu ya teman-teman. Nah, cara berlatih artikulasi kita dengan cara berlatih vokal atau huruf vokal seperti A, I, U, E, O dengan cara pengucapan yang tentunya harus jelas. Kemudian yang kedua ada prasering. Prasering ini adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar pada kalimat lagu atau lirik. Jadi, penyanyi ini tidak boleh sembarangan berhenti pada suatu lirik lagu. Jadi, seorang penyanyi harus punya teknik prasering karena pesan yang akan disampaikan oleh penyanyi harus tepat maknanya. Jadi berhenti di mana lirik lagu tersebut juga merupakan teknik vokal. Kemudian ada intonasi.
Intonasi merupakan ketepatan bunyi tiap nada agar dapat menghasilkan suara yang merdu. Jadi intonasi ini adalah ketepatan bunyi tiap nada. Jadi kalau misalnya di notes-nya, tadi kita balik lagi, di notes lagunya itu misalnya ada di do. Nanti suara kita harus tepat, yaitu ada di do. Jadi intonasi ini menentukan ketepatan bunyi yang atau suara yang akan kita keluarkan. Kemudian ada resonansi. Resonansi ini adalah usaha untuk membuat vibrasi pada rongga udara di sekitar mulut. Vibrasi itu apa sih? Nah, vibrasi ini kalau sederhananya merupakan gema. Jadi kalau kita menghasilkan suara gema tentu akan bergetar atau ada getaran. Jadi suara yang dihasilkan pun akan bervibrasi atau bergetar. Kemudian yang selanjutnya ada improvisasi. Improvisasi ini adalah usaha untuk mengubah sebagian melodi tanpa persiapan terlebih dahulu. Jadi, di improvisasi ini seorang penyanyi harus atau dituntut untuk, lebih kreatif lagi. Jadi misalnya nada atau misalnya nada, eee harusnya rendah tapi dinaikin, nah itu merupakan improvisasi. Jadi nanti ada, sesuatu yang unik yang akan disampaikan oleh penyanyi kepada pendengarnya, gitu. Kemudian yang nggak kalah penting yang terakhir adalah sikap badan. Posisi badan harus berdiri tegak agar pernapasan berlangsung dengan baik. Jadi, dalam sikap badan ini, teman-teman kalau bernyanyi nggak boleh sambil jongkok atau nggak boleh sambil duduk, apalagi sambil tiduran. Jadi harus berdiri tegak, terutama untuk lagu-lagu formal atau lagu-lagu nasional ya. Tapi ada beberapa case atau ada beberapa, yang boleh misalnya sambil duduk, misalnya untuk pengambilan suara-suara tertentu. Tapi khususnya untuk bernyanyi, agar pernapasan yang dilakukan baik, lebih baiknya kita melakukan, bernyanyi sambil berdiri tegak, seperti itu. Kemudian kita masuk ke part 2, yaitu bernyanyi satu suara atau unisono. Kira-kira pengertian bernyanyi satu suara merupakan, jadi unisono ini terdiri dari 2 kata ya, yang pertama uni, yang kedua sono. Nah, uni ini berarti satu dan sono ini berarti suara. Jadi unisono merupakan teknik bernyanyi satu suara yang dinyanyikan oleh beberapa orang. Pada unisono, ketika 4 jenis suara yang berbeda bertemu pada tanda titik unisono, maka suara akan lebur menjadi satu. Jadi maksudnya apa nih? Nanti kalian akan Ustazah kasih contoh video paduan suara, di dalamnya nanti kita akan melihat atau, membedakan ya jenis-jenis suara. Kemudian selanjutnya Ustazah akan menjelaskan mengenai teknik bernyanyi satu suara secara berkelompok. Jadi ada apa aja? Pertama ada akapela. Akapela ini merupakan teknik bernyanyi yang dilakukan secara berkelompok tanpa diiringi alat musik. Biasanya akapela ini personilnya atau grupnya ini akan membuat suara-suara melalui mulut mereka. Misalnya menyerupai alat musik seperti bass, gitar, kastanyet, dan lain sebagainya. Jadi akapela ini tanpa diiringi alat musik sama sekali gitu. Yang kedua ada nasyid. Teman-teman pasti tahu ya nasyid itu apa. Jadi nasyid ini merupakan nyanyian yang bertemakan Islam. Biasanya dinyanyikan secara akapela atau diiringi oleh gendang. Jadi nasyid juga banyak grup-grup nasyid yang tidak menggunakan alat musik tapi mereka menggunakan akapela seperti itu. Yang ketiga ada lagu kanon. Lagu kanon ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh 2 orang atau lebih dengan melodi yang saling bersautan. Jadi mereka akan bersautan dengan nada yang sama, seperti itu. Misalnya mereka menggunakan nada fa, mereka semua menggunakan nada fa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu adalah paduan suara. Teman-teman pasti udah pernah tahu ya paduan suara itu apa, terutama kalau ada upacara bendera untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya biasanya dibutuhkan kelompok paduan suara. Jadi paduan suara ini dilakukan oleh beberapa orang. Nah, di dalam paduan suara ini diperlukan keselarasan pada volume, vokal, dan harmoni. Jadi harmoni ini sangat diperlukan ya pada bernyanyi pada saat paduan suara.
Kemudian selanjutnya kita masuk ke part 3, yaitu bernyanyi 2 suara. Jadi kalau ada teknik bernyanyi 1 suara, tentu ada juga teknik bernyanyi 2 suara. Nah, pengertian dari bernyanyi 2 suara yaitu bernyanyi dengan 2 suara berarti bernyanyi dengan lebih dari 2 orang. Sudah jelas ya teman-teman ya, pengertiannya sangat simpel. Kemudian terdapat kelompok vokal yang terdiri dari beberapa penyanyi yang menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda. Jadi nanti Ustadzah akan memberikan contohnya ya. Jadi di dalam teknik 2 suara ini ada 2 ketinggian suara yang berbeda. Nah, untuk ketinggian suara di sini akan Ustadzah jelaskan ada jenis ketinggian nada atau suara. Jadi ada suara bagian perempuan dan ada suara bagian laki-laki. Beda ya teman-teman. Jadi untuk suara bagian perempuan ini dibagi menjadi 2. Ada tinggi dan rendah. Tinggi dinamakan sopran, yang rendah dinamakan alto. Kemudian suara bagian laki-laki juga dibagi menjadi 2, tinggi dan rendah. Nah, untuk tinggi disebut tenor dan untuk rendah disebut bass. Paham ya teman-teman? Nah, untuk lebih paham kalian untuk memahami lagi, apa sih bedanya Ustadzah nih? Belum paham banget mengenai unisono dan 2 suara. Ustadzah di sini sudah menyediakan video paduan suara. Di situ nanti Ustadzah juga udah menjelaskan mana saja bagian-bagian yang merupakan unisono dan mana saja bagian-bagian yang merupakan 2 suara. Karena kalian akan bisa membedakan nih, bedanya mana ya antara unisono dan 2 suara. Silahkan menyimak. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan mengenai konsep dasar bernyanyi untuk bab 2 seni musik. Gimana, teman-teman semua udah bisa ya membedakan mana nih
jenis unisono, mana jenis dua suara. Jadi semoga teman-teman bisa paham dan menyimak apa saja tadi penjelasan dari ustazah, dan jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dan semoga kita bisa cepat ketemu supaya kita bisa perkenalan secara langsung. See you teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.